Setelah melewati perjalanan ribuan kilometer, akhirnya kami berhasil menyeberang menggunakan kapal untuk menuju ke provinsi ke-21 kami, yaitu Nusa Tenggara Timur. Tempat ini memang sudah terkenal dengan keindahan lautnya dan sunsetnya enggak ada lawan. Namun yang gak kalah menarik adalah penjelajahan ke dalam gua untuk mencari fosil penyu yang sudah berusia ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Ditambah lagi dengan kehadiran kolam air laut alami yang ada di dalam goa. Tempat ini ya kabarnya akan bersinar di jam tertentu. Walaupun awalnya kami cukup ketakutan karena memang agak serem ya kalau berenang sendirian. Dan inilah kisah petualangan Jajago di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami telah selesai menjelajahi tanah Sumbawa selama lebih dari 30 hari. Mulai dari tradisi balapan kerbau di tengah percikan lumpur, hingga kemeriahan pacuan kuda dengan sorak-sorai penuh semangat. Dari luasnya padang savana Doroncanga, hingga menyeberangi lautan untuk bertemu dengan hiu paus raksasa. Sungguh begitu banyak keunikan dan keramahan yang kami dapatkan di tanah ini. Namun, di hari ketika kami hendak bergerak menuju provinsi berikutnya, cukup banyak rintangan yang harus kami hadapi. Mulai dari hujan lebat yang membuat banjir di jalan, bahkan ada juga jalan yang longsor, hingga mobil amblas yang membuat warga harus bahu-membahu untuk melewati jalan ini. Sungguh momen yang sangat menantang dan tidak terlupakan. Dan setelah berhasil naik kapal, kami pun menyeberang ke provinsi berikutnya. Dan kami tiba di Labuan Bajo. Kami akhirnya siap untuk menjelajahi tanah Flores ini. Dan inilah kelanjutan kisah Jajago untuk hari ini. Dan akhirnya kita berjejak kaki kita di Labuan Bajo. Di sini tuh vibes-nya langsung berubah total, Beb, ya. Iya. Jalanannya tuh rame banget. Lalu kemudian dia tuh kayak banyak toko-toko yang masih bagus ya, mewah. Tepi-tepi jalan tuh banyak tempat-tempat yang bener-bener kayak, wih, tempat maju kali, ramai kali di sini. Udah kemudian menarik juga di situ udah ada Starbucks, akhirnya ketemu Starbucks, KFC-nya gede ya, Alfamart-nya bagus-bagus ya. Dan jalan-jalan sore itu kayak menyenangkan banget kan, dia udah siapin tempat trotoar buat jalan-jalan. Happy banget sih di sini, Beb, ya. Ini dia pelabuhan Labuan Bajo yang menjadi pintu gerbang Nusa Tenggara Timur. Perpaduan antara laut, kapal, dan kontur alam yang bergelombang bikin Labuan Bajo tuh punya landscape yang khas dan bakal susah buat dilupain. Jalan-jalan di sini berasa kayak di Bali, boy. Ramai. Di sini tuh banyak banget pinisinya tuh, bagus-bagus lagi. Ada ratusan kali di sini. Jadi di sini tuh pusat seafoodnya, boy. Kalau kalian mau makan seafood, ya di sini seger-seger lagi. Ini yang namanya Kampung Ujun, tempat pusatnya seafood, dan di sini semuanya seger-seger. Sepanjang jalan itu kayak jimbaran gitu, Beb, ya? Iya. Iya, halo. aman. Nih, biar kalian ada vibes-nya nih. Iya. Tuh. Ikan-ikannya segar-segar semua di Aman, sini. Om. Halo. 哦，mari Mas, silakan. Ya, monggo. Tuh.
Labuan Bajo ini memang nggak ada ngotak, boy. Ini cuma di pinggiran laut doang, di tengah-tengah pemukiman warga, pasarnya, sunsetnya gila. Bagus banget. Tuh. Modal 10.000 ya, kalau makan cilok sambil menikmati sunset. Beh, shadow-nya nggak ngotak. Lalu tuh kayak pemandangan di mapa dia tuh memang bagus banget Labuan Bajo ini. Dan yang menarik adalah di pusat keramaian kotanya ya, sangat bersih ya. Aku jarang ketemu sampah. Lalu orang situ ramah-ramah banget. Kayaknya nyaman kali di situ, bener, serius. Kayak penjual tepinya pun nggak kayak maksa-maksa bang beli ini atau beli itu, enggak. Hanya manggil ya, Mister, halo, mau ojek atau apa? Lo kita bilang, no, lo nggak selesai lewat gitu. Shadow ya. Kayaknya bakal betah kami di NTT ya, karena ini opening aja di provinsi baru ini udah sangat gitu. Kita sangat penasaran melihat kota-kota berikut NTT gimana. Let's enjoy the sunset. Selamat datang di Labuan Bajo, ibu kota dari Kabupaten Manggarai Barat. Tempat yang bakalan bikin kalian jatuh cinta dengan view-nya yang memang bagaikan lukisan dengan nuansa tenang khas pesisir. Pelabuhannya itu penuh dengan kapal, mulai dari kapal nelayan kecil hingga kapal pinisi super besar yang siap berlayar ke pulau-pulau sekitarnya. Di sekelilingnya juga terlihat banyak bukit dan gunung yang berdiri mengitari kota ini. Bikin suasana tuh kayak terasa dipelukan oleh alam gitu loh. Oh iya, sekarang Labuan Bajo itu sudah menjadi salah satu dari 5 super priority destination di Indonesia. Jadi nggak heran ya kalau infrastrukturnya itu makin siap buat wisatawan dari seluruh dunia. Keren banget kan, boy? Jadi selama kita di Labuan Bajo, kita itu tinggalnya di Flamingo Bajo. Ini resepsinya dan kita disambut sama komodo yang gede banget. Nah ini nih aku suka dengan kolam renang di sini. View-nya itu bagus banget, langsung menghadap ke laut. Dan yang aku suka dari Labuan Bajo itu bukan cuma lautnya, tapi dia tuh banyak kepulauan-kepulauannya. Itu yang bikin bagus tuh. Nah sekarang aku mau tunjukin ke kalian kamar kita. Nah ini dia boy, kamar kita. Kamar kita bagus kan? Kita punya tempat tidur yang luas. Dan kita punya sofa di sini. Ada meja sambil melihat keluar. Kita juga punya TV. Punya meja untuk kerja. Dan kita juga punya kulkas. Jadi lengkap banget semuanya di sini. Dan view-nya juga wow, langsung menghadap ke laut nih. Dia punya balkon nih. Balkon kita gede banget. Langsung menghadap ke pool dan laut. Ya, dan ini toiletnya. Bagus banget kan? Kita ada kaca lagi nih. Dan berikutnya yang paling penting adalah restorannya. Ini bagus banget. Kita ngambil makanan aja dengan view-nya tuh cakep banget, pulau-pulau yang ada di Labuan Bajo. Dan kemudian kita bisa menikmati makanan kita dengan view yang keren banget. Makanan biasa aja jadi 2 kali lebih enak. Selain Flamingo yang ada di daerah Waicicu, mereka juga punya 2 buah hotel yang ada di daerah Pasar Bawah. Itu adalah daerah yang langsung dengan dermaga ya, strategis banget. Ada Flamingo Ceria, juga Flamingo Avia namanya. Dengan view-nya itu, kau bisa tengok kapal-kapal pinisi di depan. Dan paling cocok buat mereka yang suka belanja malam-malam ya, karena itu langsung pasar. Jadi strategis banget. Jadi ya, aku sangat rekomen sih hotelnya Flamingo ini ya. Kita punya 3 buah pilihan dari Labuan Bajo. Dan menurut aku ini salah satu dan view terbaik di sini. Memang mantap banget ya penginapan di Flamingo Bajo ini. Kita juga makin penasaran sih gimana tempat wisatanya. So, kita mau lanjut dulu untuk eksplor Labuan Bajo. Let's go!
Sekarang kita lagi mau ajak kamu buat menuju destinasi yang ada di sekitar Labuan Bajo. Nggak usah bahas tentang pinisi dulu, udah Pulau Padar boy, tenang ya. Kita explore yang di daerah Pulau Labuan Bajo dulu, nanti baru next episode kita keluar. Ini aku suka sih, Labuan Bajo itu memang tempat pesisir, tapi dia punya jalan nih udah mulusnya macam gini. Lalu tuh kiri kanan tuh bener bukit. Kan sebenarnya jalan ini adalah bukit yang dipapas. Kita mau belah bukit. Dan ya, kontur jalan situ memang naik turun boy. Dan aku mau lihat view-nya. Kau tengok view di depan kita. Alamak, Jang. Gila, cantik kali Labuan Bajo nih benar. Astaga, cakep bener. Cakep gak, Beb? Cakep dong. Labuan Bajo dilawan. Wah, wajar. Ini destinasi premium Indonesia nih. Super premium malah katanya. Ancang toh kawan. Aku mau terbangin drone. Cuma ada beberapa spot yang katanya dilarang terbang. Even daerah private tuh mereka punya alat buat tembakin tuh, tembak drone jatuh tuh. Kayak hotel-hotel mewah tuh mereka nggak bolehin. Jadi ya aku takut juga main drone di sini. Nanti deh ya, aku lihat dulu bisa nggak terbang. Pagi. Berapa Om? Dalam kebetulan Ya, Iya. ini ada paket 7.000. siap 7.000. Oh, pas ada uang pas 7.000. 7.000, parkir mobil dulu. Jadi boy, aku lihat di Google Map, dia kan ngomongnya gua kan ya. Aku kira gua itu tuh kayak langsung kita masuk ke hutan. Tapi ini sudah modern. Dan bangunannya itu bagus banget lagi. Dan di sini ada kafe kecil. Di sana juga kafe, di sini juga kafe. Jadi sebelum masuk kita isi buku tamu dulu. Habis itu kata bapaknya 2 orang itu 40.000. Ditambah dengan local gate-nya itu 50.000 untuk masuk ke dalam. Jadi totalnya 90.000. Terima kasih. Nih, Oke. tiketnya kita 2. Oke, yuk. Let's go. Mari Pak. Nih. Itu kayaknya Oh sebelah. ya, bukan maksudnya. Oh ini boleh pegang. Oke, halo. Tidak Om siapa mau. namanya? Nama saya Edi. Siap, salam kenal Om Edi ya. Mau kemana kamu, Beb? Mau ke Batu Payung. Tuh. Ini spot yang kita kunjungi sebelum masuk guanya ya. Ada kepercayaannya kah? Kalau cerita mistisnya nggak ada. Om nggak tahu kita pegang nanti jadi apa kayak gitu nggak ada. Nggak, aman. Aman, nggak seru ya. Kalau mau foto di bawahnya boleh. Aman tapi ya. Aman. Siap. Jadi kita sudah sampai Batu Cerminnya. Bagus ya. Ini tinggi 70. Bagus banget loh. 75 meter tingginya. Nah, Yang ini yang di bawah dasar laut. Wow, Atlantis di dasar laut. Dari aktivitas gempa sehingga air lautnya surut, ya ini naik ke permukaan, dia sekarang jadi daratan sudah Pak. itu ada koralnya. Berarti membuktikan kalau dulu tuh di situ laut. Itu tuh kelihatan nggak kalian tuh? Harus lucu Keren nggak? deh. Koralnya di atas kepala aku sekarang. Keren ya Beb ya. Iya. Mau foto, bagus. Ayo. Ini cukup menarik karena 2000 tahun yang lalu kata Om, ini masih di dasar laut. Artinya adalah 2000 tahun dari sekarang, Labuan Bajo itu bakal makin tinggi lagi karena kan ke bawah. Jadi yang tadi yang kita nyelam nanti itu udah jadi gunung juga nanti. Oke, semoga 2000 tahun lagi Jagung masih ada ya. Tonton channel ini 2000 tahun dari sekarang. Jadi tuh, ini tuh mirip Fairy Cave yang pernah kita kunjungi yang ada di Kucing. Malaysia, betul. Ya, Tangganya bagus ya. iya masih bagus banget ini. Bagus banget, cahaya dari surga. Cahaya dari matahari. Menyala. Ngomong, Beb. Jadi sebelum kita masuk ke dalam, kita wajib pakai helm. Keamanan nomor 1 ya.
Dorang si bolang. Itu lagunya, Beb. Itu lagunya. Si bocah Petualang. petualang. Kuat kakinya seperti kaki kijang. Hap 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 hap. Ya, Enggak total yang di sini kita jongkok. 4 meter di sini. Oh, Ya, memang ada agak lumpur sedikit, agak licin sedikit ya. oke. Awalnya kukira dia ada kesamaan dengan kayak gua-gua yang kita temukan di Toraja atau gua yang kita temukan di Pelabuhan Ratu. Ini beda ya, konturnya bener jauh berbeda banget. Karena ini bukan pure gua karang, bukan gua kapur. Ini tuh gua yang dasar laut dan kombinasi juga dengan karena dia lama di atas, dia tuh kayak ada selamitnya gitu loh. Jadi bentuknya sangat cukup seram bentuk dindingnya. Ini seram sekali ya bentuk dindingnya loh. Ini menyerupai ubur-ubur. Oh, ubur-ubur. Ini seram, serius. By the way, kalau kalian datang di musim hujan, tuh air tuh netes ke dalam gua ini, jadi dia bakal jadi becek kayak gini. So pastikan pakai sendal yang bagus. Aku sudah tergelincir beberapa kali di sini. Oke. Celana. Jalan lumpur. Oh, batunya juga licin. Semua alamat licinnya. Oh, ini full lumpur. Mainlah kau lumpur. Wuhu, mantap guys lumpurnya guys. Goa Batu Cermin di Labuan Bajo ini unik ya, karena dulunya guanya itu berada di dasar laut. Nah, walaupun guanya sempit, langit-langitnya rendah, lalu jalannya juga harus nunduk-nunduk, bahkan kadang harus miring-miring gitu karena lewat celah yang begitu kecil. Tapi ya justru di sini ya letak serunya. Wih, macam main film aku boy. 3 langkah. Menuju kemenangan, mantap jiwa. Dan begitu berhasil masuk ke dalam, suasananya langsung berubah total. Di dalamnya itu masih ada fosil koral dan kerang yang menempel di batu. Jadi kayak museum alam tersembunyi gitu. Oh, di sini ada fosil berbentuk penyu terbalik. Bisa dilihat ya, ini kepalanya, bodinya, kaki, dan ekor. Bener-bener bikin kagum ya dengan fenomena alam ini ya. Di beberapa sudut dinding-dinding juga kita bisa melihat kelelawar bergantungan, boy. Ini yang dinamakan batu cermin tuh, ada satu buah lubang kecil di atas tuh. Nih rupanya tuh Pantulan cahayanya tuh ke sini, tapi tergantung posisi matahari ya. disebut dengan batu cermin. Ya. Oh, sebuah lubang gini. Sangat menarik, Beb ya. Iya, lucu sih. Ada nuansa explorernya gitu ya, petualangannya ya. Kalau aku foto aku di sini bagus ya? Enggak. Di foto coba. Oh, karena nggak ada mataharinya kurang. Coba ya. Ih, bunyi John. Oh, lucu ya. Ada satu ladang. Iya ya. Tak bisa main lagu kita sini. Ada rongga dalam. Kalau ini padat. Iya, padat. Aku kayak bertahun-tahun gak keluar gua Jan. Terus aku melihat sinar matahari. Masuknya aja sudah ngos-ngosan. Aku lupa kasih tahu. Kita keluar harus lewati rute yang sama. Dan ini beda pintunya. Nanjak ke atas dengan batu-batu dan Ya. pro tips. Jangan pakai celana panjang kalau kau main ke gua ini, oke? Alamak. Nih, Nggak apa-apa John. Kita bawa rumah tinggal ganti celana. ganti celana loh. Aman, kemarau aman. Kalau celana pendek sih aman sih. Tapi so far treknya oke. Serius, treknya oke Ini banget. tuh karena musim Treknya oke. hujan. Mantap ya. Hah, keluar juga dan bahagia boy. Intinya batu cermin itu worth it banget, sumpah sangat worth it ya. Kalian wajib datang. Kita akan lanjut lagi menuju destinasi berikutnya.
Perjalanan kami selama di Labuan Bajo itu beneran bikin melambat gitu. Bukan karena macet ya, tapi karena memang pemandangannya tuh indah kebangetan. Meskipun banyak jalan yang naik turun, berkelok, dan nyempil di antara bukit-bukit, tapi justru itu yang bikin seru. Setiap belokan itu bisa kasih view baru dan bikin pengen berhenti sejenak buat foto-foto gitu loh. Dan kalau dari atas jalan, kalian tuh bisa lihat laut membentang begitu luas. Gak heran sih kalau Labuan Bajo tuh memang spot favorit wisatawan saat ini, boy. Dan kami harus turun dulu dari si Rangga karena untuk mengagumi keindahan view jalan di sini. Terbaik, jalannya bagus banget di NTT ini. Keren banget, semua view-nya. Kita memasuki area Beach Club Nuka yang di Golomori dan Belum, boy. literally kita menancap dari atas bukit, tancap sampai ke pantai. View-nya sih cantik. View cantik, cuma alamak dia punya ini boy, jalan ekstrim, full nanjak boy, full turunan. Udah jauh. Jadi boy, akhirnya kita sampai juga dari turunan yang terjauh. Tapi view-nya ya bagus banget sampai ke bawah. By the way, kita akhirnya udah sampai di Nuka Beach Club. Dan sekarang kita berpindah lokasi lagi. Dari tadi Nuka itu ada beach club yang ada di bawah. Inilah lokasi yang paling dikunjungi oleh para wisatawan, yaitu adalah Golomori Convention Center. Di belakang kita ini ada banyak bendera, betul, karena dulu lokasi ini ada buat KTT ya, konferensi tingkat tinggi di mana semua anggota-anggota di negara ASEAN di sini. Kita mau nengok tempat para menteri dan presiden buat meeting. Woi, spotnya mantap. Golomori Convention Center atau bisa disebut dengan GMCC adalah pusat konvensi kelas dunia. Jarak sekitar 1 jam dari Labuan Bajo, dan tempat itu udah digunakan berbagai acara penting. Salah satunya adalah pertemuan tingkat tinggi di ASEAN. Keren banget kan? Keunikan dari bangunan ini adalah salah satunya kan dibangun di antara dua buah bukit. Ya secara harfiah ya punya arti sebagai jembatan bilateral. Dan mereka juga tetap mempertahankan keindahan alam perbukitan dengan permukaan atapnya itu tidak melebihi puncak bukit. Nah, gitu seolah-olah bangunan itu menyatu loh dengan bukit sekitar. Di bagian rooftopnya GMCC ini juga dimanfaatkan sebagai observation deck ya, yaitu bisa melihat pemandangan 360 derajat di alam sekitar. Dan setelah berhasil injak kaki kita di Golomori Convention Center, sekarang kami makin gak sabar untuk mengeksplor lebih jauh lagi. Kita rencana mau pergi ke sebuah tempat yang disebut dengan Goa Rangko. Katanya sih indah banget. Dan kita sudah sampai ke dermaga untuk menuju ke destinasi kita di Goa Rangko. Nggak jauh kok ya, dari pusat kota paling cuma sekitar 20-30 menit. Lalu buat kapalnya menuju ke daerah Goa Rangkonya itu juga nggak jauh. Kita lihat berapa jauh ya. In this case, we cannot have it both ways. Oh no 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 no. But dan kali ini kita bersama dengan Bada Boy Labuan Bajo. Di sini ada Cek Acung. Nah, lampai tangan lo Cek. Ada Kofe di sini. Halo. Ya, Om siapa namanya? Om Firdaus. Iya.
Ternyata nggak lama boy, hanya 10 menit udah sampai ke sini. Dan nerbaganya itu udah cantik banget. Iya, dermaga kayunya bagus. Iya. Ini udah bener-bener proper sih buat turis ya. Bener. Oh ya, tadi di belakang kita lihat cuma ada 3 kapal. Normal tuh ada sampai puluhan ratusan kapal kalau di Karena musim ini kan ramai. masih Low season. Buat harganya itu dulunya per kapal itu per 1.000. Cuman ini per tahun 2025 mereka tuh Harganya itu udah naik. 250.000 per orang. Betul, per kepala jadinya. Iya. 250 karena mereka menggunakan Dex. Enggak pakai solar lagi katanya. Iya. So itu info update untuk di 2025. Nggak tahu ke depan gimana harganya ya. Kita bakal trekking dulu jalan. Katanya cuma 3-5 menit. Jadi nggak jauh-jauh banget dan treknya juga cukup manusiawi. Kita akan lihat secantik apa Rangkoknya. Jadi karena kita orang lokal, kita dikenakan 20.000 untuk biaya masuk ke goanya. Kalau orang asing berapa Om? 50. 50 kalau orang asing. Kalau mandi jadi gantinya di sini di atas tidak ada ruangan ganti. Oke, Ya, siap. di atas tinggal mandi. Jadi boy, kemarin kan aku kira kita harus kesini di jam 12 siang biar matahari lagi panas-panasnya tuh masuk ke gua kan. Tapi kata abangnya tergantung hari katanya. Matahari tuh kayak arah barat apa gitu. Halo. Halo, nice. Jadi katanya yang paling bagus itu sekitar jam 3, jam 4 sore di sini. Jadi buat merangkum kalimat Cici Riana, itu tergantung deviasi matahari ya. Jadi matahari itu nggak selalu tepat di trayeknya setiap bulan, nggak selalu sama. Karena dia bumi kan berrotasi dan berevolusi dan begitulah. Intinya tiap bulan akan berbeda di jamnya. Kapan cahaya masuk ke dalam gua. Untuk bulan-bulan kali ini itu jam 3 jam 4. So, tanya guide kalian di jam berapa di bulan kalian datang itu akan terang. Karena katanya kalau nggak terang dia tidak menyala. Gua Rangkonya nggak menyala kawan. Dan untuk treknya ini ya masih oke lah ya. Orang tua kayak Cecek Acung ya, umur 60 masih bisa strong dia ke atas ini. 70. Nih. Nah, tengok tuh. Woi, strong. Terbang beliau. Nah, ini orang tua umur 30 udah hampir ngos-ngosan. Tak ada. Nah, inilah kalau kau bawa nenek kau datang kayak gini bentuknya. Jadi baru sampai dan ternyata gelap. Berapa lama trekkingnya? Gak sampai 5 menit Jen. Woi, Aku belum sombong. keringat. Sombong. Di bawah nih kalau nggak mandi panas. Oh. Bawah yang pengap. Iya, pengap. Oh, ini wajib berenang, Om. Ya, Oke. Iya, ini mah udah enak. Oh, kata Cecek ini dulu tanah merah. Zaman Cecek Acung tuh Cecek harus manjat tebing turun di atas ke bawah sini. Enggak gitu. Loncat pakai Tarzan gitu. Lompat. Ya. Goa Rangko terletak di Desa Rangko, Nusa Tenggara Timur dengan tempat ini cukup tersembunyi karena hanya bisa diakses dengan kapal. Dan menurut pengalaman para wisatawan ya, cahaya matahari itu baru mulai masuk gua itu di antara jam 12 hingga jam 2. Setibanya di gua, pengunjung tuh bakal disambut oleh formasi stalaktit dan stalagmit yang menakjubkan. Goa Rangko itu punya suasana tenang, kayak belum baik terjamah dan alami banget. Ya, di gua ini panas dan pengap, jadi kau wajib berenang, kalau enggak kau mampus kau berkeringat. Lalu ya, inilah apa adanya kondisi si gua ya. Jadi di bawah kita tuh adalah yang si air menyala, harusnya menyala, cuman tidak menyala. Jadi gitu warnanya. Begitulah realita kawan. Bagus, oi. Oh, ini batu karang. Tarang, kata abangnya. Bagus ya. Iya. Dia tuh kayak koral yang beku gitu, kayak fosil koral gitu. Nice. Moment of truth, kita kemasuki di Goa Rangko di kondisi gelap dan tidak bercahaya. Fun fact, airnya itu tidak dingin ya. Dia lebih ke arah hangat gitu. Dan kita kan hanyut ke bagian gua. Oke. Aku sengaja mengorbankan senterku satu-satunya buat kasih kalian lihat isi dalam gua ini ya. Ini senter gak tahan air, bakal rusak. One use doang. Oke. Ekspedisi untuk menyelam. Bisa boy. Oh, ini bagian dalamnya boy. Ini mukaku yang sangat ketakutan karena di bawah aku gelap total. Aku tak nampak apa-apa di bawah. Gak ada cahaya. Nggak ada apapun. Selain dari center. Oke, senterku sudah mulai rusak. Warnanya mulai berbeda. Ini demi kau semua, mother boy. Ini view-nya. Oh, ada kelelawar, oh Cipala.
Seraweh. Kupu-kupu atau kelawar? Kelawar. Oke, sekian report dari Jajago di dalam Gua Rangko. Aku pernah keluar dulu. Agak seram. Aku sih mau nunggu cahaya matahari datang kan, cuma masih lama berjam-jam. A few moments later. Oke boy, dan setelah kita menunggu kurang lebih sekitar 1 jam, ya, ini sudah memasuki jam 1 mau ke jam 2 siang. Sekarang udah mulai menyala, sedikit lebih biru daripada yang sebelumnya. Ya, intinya ini pro tips buat kamu datang Gua Rangko. Sebelum datang, kontak dulu ke guide lokal, tanya dia di jam berapa ini menyala. Dia kok sesuaikan jadwal, karena jarak dari kota dekat banget, cuma 5-10 menit, jadi itu ya wajib visit sebelum kau pergi dalam Bajo boy. Kilo itu lampunya. Ya, lampumu silau matikan. Oke, dah. Kok jadi warna merah? John, serem John, warna merah serem John. Nah, dah. Setelah berpetualang seharian, sekarang kita mau cari makan malam dulu ya di Pondok Forest yang katanya sih ini satu-satu tempat yang punya makanan khas Labuan Bajo. Oke, next kita lagi coba ikan lure tumbuh ya. Lure itu ikan telinya sini ya. Kata tante itu dimakan. Pas mereka tuh nggak melaut, jadi tuh ini ikan-ikan sisa yang digantung di rumah, yang dikeringkan. Ini buat dimakan. Kita tes ya. Oh, ini Riana suka. Ini wangi banget. Makanan ini tuh dimakannya tuh sama si ubi ini ya. Ubi khas Flores, woy. Ini favorit Riana juga. Tipe ubi yang dia tuh apa ya, enak di mulut. Dia tuh kayak tepungnya halus banget. Yeah. Kalau juga enak. Kalau orang putih bilang tuh apa, singkong yang nyaman di mulut, sang-sangan, kocik kawan. Next, ini adalah kerang arca atau juga biasa disebut dengan kerang bunga kalau bahasa lokal ya. Ini karena di pantatnya ini kayak ada bentuk-bentuk ginian. Sebesar ini, daging cuma segini boy. Dari teksturnya aku rasa dia agak mirip-mirip kayak abawang gitu. Jadi kita coba dulu ya. Nah, ini. Dia tuh ada tumis, ini ada juga jeruknya. Wangi. Dia lebih lembut dari abalon, sorry. Aku rasa ini rasa yang lebih cocok buat lebih banyak orang ya. Dan ini pedas, jadi kau bakal nambah dengan kau punya ubi. Kalau Riana bisa makan berarti mantap dah. Karena biasa dia takut makan ginian. Mana coba Beb? Mana kau makan? Woi, lahap dia makan boy. Boleh. Next, kerang loger ya. Sebesar ini boy. Dagingnya tuh cuma sebesar ini. Ini wangi. Dan di luar kan, ini tidak amis sama sekali. Ini adalah salah satu yang paling kunantikan. Ini tuh adalah dagingnya bulu babi boy, si urchin. Dulu aku pernah coba makan beberapa kali, satu kali di Selayar, Sulawesi Selatan. Dan itu kan adalah bulu babi yang warna merah. Nah, kata tante, ini bulu babi hitam. Lalu ini bulu babi itu nggak bisa dimakan fresh gimana, karena dia tuh bakal jadi cair kalau dibiarkan lama-lama. Jadi tantenya di pulau itu harus di steam dulu ya, biar baru dikirim ke sini buat kita makan si urchin. Ini enak, di luar dugaan, masih lembut boy. Jadi masih terasa teksturnya si dagingnya bulu babi itu. Yang kita makan itu adalah telurnya sebenarnya. Dia punya kelenjar telur warna oranye itu. Woi, enak rupanya makan Labuan Bajo ya. Bumbunya itu kuat, namun tetap ringan. Pas banget lah buat lidah yang suka cita rasa Nusantara. Dan sekarang, berhubung banyak banget Bada Boy yang ngajak kita ketemuan, jadi kita mau persiapan dulu buat meet and greet teman-teman yang ada di daerah Labuan Bajo. Let's go.
Wih, keren kali Labuan Bajo ini ya. Tapi tidak sah kalau kita keliling Labuan Bajo tidak pakai kapal. So, kita mau akhiri dulu episode kita hari ini. Karena kenapa? Di episode berikutnya kita bakal ganti si Rangga ya dengan kapal ya. Kita udah pengalaman tidur di kapal Penska, kita mau ganti dengan tidur di kapal pinisi. So, sekian dulu episode kita untuk yang kali ini ya. Ditunggu saja karena kita akan explore lagi Labuan Bajo dengan lebih keren lagi. Di episode berikutnya, si Riana lagi entahlah kemana ya, susah cari dia tuh, susah cari isi sendiri. Thank you buat kamu yang udah nonton dari awal sampai sekarang ya. Dan kalau mau cek update-nya selalu follow kita di Instagram. Dan seperti biasa, jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Even really scratches the surface. 'Cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti Behind the scene-nya kita. betul, sehari-hari kita, dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Ya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung di keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah. in every direction. I'm looking for someone to show